Kalau seseorang teman-teman sekalian hanya menyembah Allah, maka dia tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Kekuatan ini teman-teman sekalian yang membuat para salaful ummah dari sahabat dan tabi'in yang berani jalan di tengah malam sendirian, musafir sendirian, tidak ada sesuatu yang mereka takuti. Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam surah Al-A'raf ayat 59 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, cintai Allah itu, tunduklah padanya, kemudian hormatilah dia. Tidak ada Tuhan sesembahan bagi kalian selain dia. Begitu pula Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semuanya mengatakan kepada kaumnya kalimat yang serupa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Surah Al-A'raf ayat 65, ayat 73, ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Mereka semua mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tunduklah, cintalah, patuhilah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain dia. Jangan pernah bergantung kecuali kepada Allah, dan bermanja-manjalah dengan Allah, selalu mengeluh sama Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis hasan sahih, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah, kalau bahasa kita, bahasa lebih menyentuhnya adalah siapa yang tidak curhat, tidak menggantungkan dirinya pada Allah, Allah marah padanya. Dalam pepatah bahasa Arab yang merincikan hadis ini mengatakan, beberapa ulama menulis dalam syairnya, janganlah kau minta pada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekali kita minta dia kasih, 2 kali, 3 kali, 10 kali kita minta, orang itu akan mengatakan, apa nih minta-minta terus manusia. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta malah dia marah. Lalu kenapa kita tidak minta? Kebanyakan kita selalu mau minta kepada Allah kalau seandainya kita kepepet. Ini salah. Ingat, garis bawahi kalimat ini. Kata ulama, lebih afdal dan lebih dicintai sama Allah pada saat seseorang itu lagi sehat, minta dipertahankan kesehatannya daripada sudah sakit minta sembuh. Itu Allah lebih cintai. Lebih baik dia lagi kaya, lagi ada pendapatan, dia minta ditambahkan oleh Allah, lebih baik daripada dia sudah bangkrut, rugi, miskin, baru minta sama Allah. Karena ini berarti dia cuma minta sama Allah pada saat kepepet. Orang seperti ini pada saat Allah kembalikan kekayaannya sudah lupa sama Allah, nggak ibadah lagi. Tapi orang yang terbiasa dalam kondisi sehat, kuat, dia malah bergantung nasibnya pada Allah, justru itu puncaknya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kenali Tuhanmu, selalu kau bermanja padanya. Dalam keadaan kau lagi sehat, maka dia akan kenali kamu dalam kondisi kamu susah. Orang yang mau doanya diterima cepat oleh Allah pada saat dia ada masalah, pada saat dia lagi senang bergantung sama Allah. Sampaikan semua hajat, curhatkan segala sesuatunya, sampai hal yang kecil. Air di rumah kita buka keran tidak jalan, ya Allah mudahin. Kenapa nggak minta sama Allah? Kenapa ribut panggil-panggil orang saja? Allah SWT bisa memudahkan segala sesuatunya. Apa saja, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel tak kala mereka meminta kepadanya agar membuatkan sesembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Dari Nabi Musa alaihissalam berkata di dalam surah Al-A'raf 140, waktu Bani Israel berhasil diloloskan oleh Allah dari Laut Merah dan Fir'aun ditenggelamkan, waktu mereka lagi menuju ke Palestina, di tengah jalan mereka melihat ada satu kaum yang lagi menyembah pohon. Pohon dikeramatkan, sembah-sembah pohon, ngusap-ngusap pohon itu dan seterusnya. Mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Buatkan buat kami tempat yang kami bisa cintai, kami memohon, kami takut. Tuhan maksudnya. Maka apa kata Musa alaihissalam? Baru depan matanya mereka Allah selamatkan dari Fir'aun. Mereka masih bilang begitu. Kata Musa, aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Patutkah aku mencarikan Tuhan untuk kalian selain Allah padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat pada masa itu? Maksudnya setelah kalian diselamatkan dari Fir'aun berarti kalian sekarang jadi pemimpin. Fir'aun sudah habis ceritanya, terkalahkan oleh kalian, terkenal dikenang dalam kehidupan manusia. Bani Israel berhasil mengalahkan Fir'aun dengan izin Allah SWT. Bagaimana caranya saya bisa carikan Tuhan selain Allah? Nabi Yunus alaihissalam bertasbih pada saat sedang ditelan oleh ikan pausnya, ikan paus Allah SWT dalam surah Anbiya 87. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, sembah, ditunduki, ditakuti, diharapi sambil angkat tangan ke langit.
Maha suci engkau, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Aku ini salah, akui kesalahanku ya Allah. Sampai akhirnya Allah SWT keluarkan dia dari mulut ikan paus itu. Tapi teman-teman harus garis bawahi tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta ini salah satu dari nabi-nabi Allah yang diutus ke negeri Nainawah namanya. Jadi ada nabi-nabi yang berasal dari lokasi itu kemudian dikeluarkan, seperti Nabi Muhammad SAW dari Mekah, memang diutus dari kaumnya. Ada nabi-nabi yang tidak, memang dari wilayah lain, seperti Nabi Yunus dari wilayah lain nih, bukan dari wilayah beliau. Diutus ke negeri Nainawah. Orang Nainawah tidak ada yang kenal dia. Jadi ternyata waktu beliau datang berdakwah di sana, langsung ditolak dakwanya. Kebetulan mereka lagi menyembah patung singa yang besar. Penduduk Nainawah ini menyembah patung itu. Nabi Yunus AS datang mengingatkan, kenapa kalian menyembah patung ini? Apa manfaatnya buat kalian? Mereka semua heran, kenapa kau larang kami? Siapa kamu? Dia mengatakan, saya Yunus bin Matta, utusan Allah. Saya mengingatkan kalian, sembahlah Allah saja, jangan sembah patung, ini patung kalian yang membuat. Lalu diusir Nabi Yunus AS. Nabi Yunus tetap bersabar berdakwah. Sebelum datang perintah Allah, dia udah tinggalin lokasi dakwanya. Maka Nabi Yunus AS keluar, berdoa sama Allah minta petunjuk, Allah belum kasih. Nabi Yunus ingin berdakwah di lokasi lain, niatnya baik. Tapi semua nabi-nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sebelum Allah perintahkan. Mutlak, nggak boleh. Sampai mereka mati. Ada di antara nabi-nabi seperti Nabi Yahya sampai dibunuh oleh kaumnya. Bertahan. Tapi Nabi Yunus AS keluar. Keluar ini adalah pelanggaran. Di alam nabi-nabi pelanggaran. Maka karena dia melanggar Nabi Yunus AS, waktu dia naik kapal, dia ingin niatnya untuk cari lokasi dakwah baru, kapalnya dihantam oleh ombak sampai hampir tenggelam. Mereka sepakat di atas kapal harus ada barang-barang dibuang, buang barang-barang semua, tetap masih nggak bisa. Harus ada orang yang dibuang nih, dengan hikmah Allah. Ditaruhlah nama-nama, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Sekali, dua kali, mereka mengatakan kami tahu nih Nabi nih, biarin. Coba diaduk lagi, keluar lagi namanya sampai 3 kali, kalau tidak salah sampai 10 kali dalam beberapa asar disebutkan. Setelah 10 kali Nabi Yunus mengatakan memang ini mungkin peringatan dari Allah, sayalah yang paling pantas untuk dibuang di lautan. Begitu dia mau loncat di lautan dari kapal, ada ikan paus yang membuka mulutnya dan akhirnya begitu dia sudah loncat di air, ikan paus itu keluar dan menelannya. Maka Yunus pun tinggal di dalam perut ikan paus itu beberapa hari. Nah selama itu tidak makan, tidak minum, susah bernafas. Tapi Nabi Yunus SAW mengakui tentang uluhiyahnya Allah dan mengatakan kalau dia berbuat zalim, maka Allah SWT melepaskan dia. Dalam ayat yang lain dikatakan kalau bukan dia bertasbih, maka kami akan tinggalkan dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi jelas sekali di sini Yunus AS mengakui tentang uluhiyahnya Allah sampai Allah SWT keluarkan dia dari mulut ikan paus tadi. Cuma ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, jangan seseorang di antara kalian berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nggak boleh. Misal kita menjadi da'i, ceramah sana sini, banyak orang yang dengar dan seterusnya terima dakwah. Nabi Yunus AS sempat tidak sabar, tinggalin kan kaumnya. Nggak boleh kita bilang saya lebih baik daripada Yunus bin Matta, karena dia Nabi Allah, tetap lebih baik. Terbukti setelah dia bertaubat kepada Allah, dikeluarkan dari mulut ikan paus dalam kondisi bajunya sobek semua, karena beberapa hari kena air garam, susah bernafas, robeklah pakaiannya. Maka Allah SWT pertemukan dengan pohon yang ada daun-daunnya dijadikan sebagai pakaian dengan dia. Lalu dia temukan ada sapi yang dia minum susunya. Dia jalan sebentar, Allah pertemukan dengan yaktin, buah labu yang beliau makan. Baru beliau kembali lagi ke Nainawah. Ternyata waktu Nabi Yunus AS tinggalkan Nainawah, dengan hikmah Allah badai datang dan menghancurkan patung-patung mereka, sehingga mereka berkata mungkin ini yang Yunus katakan nih. Lalu mereka sujud tersungkur di tanah. Mereka semua mengatakan ini pasti azab yang sudah disampaikan oleh Yunus dari Allah. Kita harus sujud minta kepada Allah nih. Lalu mereka sujud dan bertobat kepada Allah. Maka Allah berhentikan badai itu. Mereka pun berdoa, ya Allah kalau engkau kembalikan Nabi-Mu Yunus kepada kami, kami akan beriman. Maka Allah mudahkan Yunus kembali ke Nainawah. Dan akhirnya 100.000 orang dalam Al-Quran dikatakan beriman padanya. Ini yang berhubungan dengan kisah Yunus alaihissalam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga dalam tasyahud mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, Tuhan pencipta, pemilik, pengurus, pengawas dan pemusnah yang berhak disembah, ditunduki, ditakuti, dihormati, dicintai selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada partnernya, nggak perlu minta kepada yang lainnya. Kata Nabi SAW, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau mudahkan, dan engkau lah satu-satunya yang bisa menjadikan kesulitan menjadi mudah.
Dan kata Nabi SAW, Allah juga berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya kau gantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu itu, dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan.